Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Bu Maliha. Hari ini Bu Maliha akan mengajar anak-anak kelas 7. Untuk anak-anak kelas 7, sebelum kita mulai belajar, alangkah baiknya jika kita berdoa terlebih dahulu ya. Mari kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin ya rabbal alamin. Semoga dengan doa tadi anak-anak dimudahkan oleh Allah untuk belajar bersama dengan Bu Maliha. Kali ini Bu Maliha coba jelaskan tentang yang mendasari terpilihnya Abu Bakar As-Siddiq. Ini menurut buku ensiklopedi tahun 1994 halaman 38. Nah, yang pertama yang mendasari terpilihnya Abu Bakar As-Siddiq sebagai pengganti Rasulullah SAW setelah Rasulullah wafat. Ini yang pertama, menurut pendapat umum bahwasanya yang ada pada zaman itu bahwasanya seorang khalifah ini harus berasal dari suku Quraisy. Nah, Abu Bakar As-Siddiq ini merupakan salah satu keturunan suku Quraisy ternama. Kemudian yang kedua yang mendasari terpilihnya Abu Bakar As-Siddiq sebagai pengganti Rasulullah SAW ini adalah ketokohan pribadi ataupun profil dari Abu Bakar As-Siddiq. Nah, Abu Bakar As-Siddiq ini dikatakan sebagai salah satu laki-laki dewasa yang masuk Islam pertama kali. Seperti yang Bu Maliha sampaikan tadi, merupakan as-sabiqunal awwalun. Kemudian pendapat yang kedua tentang profil Abu Bakar As-Siddiq, bahwasanya Abu Bakar As-Siddiq ini merupakan satu-satunya yang sahabat Nabi yang menemani hijrah Rasulullah SAW. Nah, beliau menemani ketika Rasulullah SAW bersembunyi di Gua Sur. Dan kemudian yang ketiga, dilihat dari profil Abu Bakar As-Siddiq, beliau terpilih sebagai khalifah pengganti Rasulullah. Ini karena beliau sering ditunjuk oleh Nabi Muhammad SAW untuk mengimami ketika Nabi Muhammad ini sedang ada uzur. Jadi ketika Rasulullah SAW sedang ada uzur, ini Rasulullah menunjuk Abu Bakar As-Siddiq untuk menggantikan sebagai imam sholat dari Nabi Muhammad SAW. Dan yang terakhir, dilihat dari profil dari Abu Bakar As-Siddiq, ini merupakan Abu Bakar As-Siddiq ini seorang keturunan bangsawan yang cerdas dan berakhlak mulia. Nah, oleh karena itu, dari latar belakang inilah Abu Bakar As-Siddiq ini ditunjuk sebagai khalifah pengganti Rasulullah SAW. Untuk yang selanjutnya, kita akan membahas tentang program apa saja yang dilaksanakan oleh Abu Bakar As-Siddiq ketika beliau menjadi seorang khalifah. Nah, yang pertama, program terkenal dari Abu Bakar As-Siddiq adalah memerangi orang-orang murtad atau orang-orang yang keluar dari Islam. Jadi, ketika Rasulullah SAW wafat, ini ada beberapa masyarakat yang masih imannya ini masih sangat lemah. Sehingga ketika Rasulullah SAW wafat, ini mereka yang imannya masih lemah ini goyah. Dan kemudian mereka keluar dari agama Islam. Oleh karena itu Abu Bakar memiliki program nih untuk memerangi orang-orang murtad. Nah, dalam memerangi orang-orang murtad ini sampai terjadi yang namanya perang Riddah, yaitu perang melawan kemurtadan. Ini merupakan salah satu program terkenal dari Abu Bakar As-Siddiq ketika menjadi khalifah. Kemudian program yang terkenal dari Abu Bakar As-Siddiq yang kedua adalah memerangi orang-orang yang enggan dalam membayar zakat. Jadi nih mereka beranggapan bahwasanya mereka tidak membayar zakat karena mereka beranggapan bahwa zakat itu hanyalah upeti yang tidak patut dibayarkan atau tidak wajib dibayarkan atas setiap orang yang merdeka. Maka dari itu lemahnya keimanan dari orang-orang ketika itu menjadikan mereka tidak mau nih membayar zakat. Nah, ini merupakan salah satu langkah yang ditempuh oleh Abu Bakar untuk menyelesaikan persoalan dalam Islam.
Kemudian yang terakhir dari program Abu Bakar As-Siddiq yang terkenal adalah memerangi nabi-nabi palsu. Jadi setelah Rasulullah SAW wafat, ini banyak sekali orang-orang yang mengaku dirinya nabi. Meskipun ketika Rasulullah masih hidup, ini beliau menemukan banyak sekali orang-orang yang mengaku sebagai nabi, tetapi setelah Rasulullah wafat, ini justru banyak sekali bermunculan nabi-nabi palsu. Oleh karena itu, Abu Bakar As-Siddiq ini memerangi semua orang-orang yang menganggap dirinya nabi. Anak-anak perlu ingat bahwasanya Nabi Muhammad SAW ini merupakan nabi terakhir. Nah, setelah Nabi Muhammad wafat itu sudah tidak ada lagi nabi. Jadi, seperti Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib, ataupun Utsman bin Affan itu bukan nabi, tetapi mereka adalah Khulafaur Rasyidin, pemimpin pengganti setelah Rasulullah SAW wafat. Jadi nabi terakhir adalah Nabi Muhammad SAW. Sampai di sini anak-anak paham ya? Baik, itu tadi materi kita tentang Khulafaur Rasyidin, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Bu Maliha harapkan dengan mempelajari Abu Bakar As-Siddiq, anak-anak bisa terinspirasi betapa seorang pemimpin itu tidak hanya ilmu pengetahuan saja yang dimiliki, tetapi akhlak mulia, kemudian perilaku terpuji ini juga menjadi salah satu hal yang penting yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Itu tadi yang bisa Bu Maliha sampaikan. Semoga anak-anak bisa mendapatkan hikmah dari apa yang kita pelajari hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.